wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim, shadaqallahul 'azim, wa shadaqan nabiyyul karim. Sebelumnya kami haturkan selamat datang, ahlan wa sahlan, keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayar yang jauh-jauh datang dari kampung sebelah, yakni dari Selat Panjang. Selamat datang para asatid dan juga para santri semuanya. Inilah pesantren Al-Amin yang sangat masih banyak kekurangan, jadi harap dimaklumi. Kami pesantren Al-Amin sebelumnya mohon maaf mungkin dalam penyediaan tempat dan juga penyambutan yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka di Aula 1 Pondok Pesantren Al-Amin Dumai dalam rangka silaturahmi dari Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayar. Alhamdulillah, selaku hamba Allah yang sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena dari nikmat yang Allah berikan kepada kita niscaya kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Walaupun lautan yang ada di dunia ini kita jadikan tinta penanya, dan pepohonan yang ada di dunia ini kita jadikan selaku tempat tintanya, niscaya itu juga belum sanggup dalam menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Minimal kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak lupa pula kita sholawat beriringkan salam tetap kita haturkan kepada junjungan alam, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga zaman terang menderang saat ini, yang mana beliau telah memperjuangkan Islam sampai saat ini kita telah menikmati Islam tersebut. Kejayaan Islam yang sangat luar biasa yang sudah kita nikmati, yang dulunya Rasulullah merintis dan menyebarkan agama Islam penuh dengan tumpahan darah, namun hari ini kita sudah menikmati dari jerih Rasulullah SAW. Maka dari itu, untuk mengharapkan daripada syafaat nantinya di yaumil kelak, marilah kita bersama-sama bersolat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri sekalian, para asatid yang kami hormati, dan tak lupa juga yang kami muliakan, serta yang menjadi panutan kami, yakni Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Amin Dumai, Bapak Kiai W. Zainal Abidin, dan juga yang kami muliakan Al-Mukarram Nyai pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai, Ibu Nyai Muqaniyah As-Sa'idah, dan juga para keluarga pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai, dan yang kami hormati yakni Mudirul Ma'had pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayar. Ini mohon maaf saya belum kenal ini nama Bapak Pak Yai. Ini Bu Nyai ada nih. Oh Bu Nyai, ngapunten nih Bu Nyai. Ini kami haturkan selamat datang nih Bu Nyai ke pesantren kami yang kami muliakan.
dan juga para asatid ustadzah dari Pondok Pesantren Al-Amin Dumai yang kami hormati, dan juga tak lupa yang kami muliakan seluruh jajaran asatid wal ustadzah dari Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayar. Dan yang tak kalah penting, yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami sayangi, seluruh para santri yang hadir pada hari ini, baik dari Pondok Pesantren Al-Amin Dumai dan juga dari Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayar. Ini adalah suatu generasi muda yang nantinya akan memimpin di masa depan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita selaku santri harus berani maju di muka yang paling depan untuk melindungi segenap daripada bangsa kita NKRI, karena santri itu tidak bisa dibeli seperti mana NKRI sudah menjadi harga mati. Siap para santri untuk maju? Ayo kita kembangkan dari ilmu yang kita dapat di pesantren. Para santri sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun rentetan agenda kita pada hari ini, yang pertama nanti kita pembukaan yang mungkin sudah berlangsung, dan yang kedua nanti kita mendengarkan daripada Gema Wahyu Ilahi, dan acara yang ketiga yakni nanti kata sambutan dari Mudirul Ma'had pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai dan juga Mudir pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Quran. Dan yang acara terakhir nanti mungkin kita bisa keliling, mungkin melihat-lihat yang ada di pesantren Al-Amin, karena sebenarnya tidak banyak, paling 5 menit juga sudah selesai kelilingnya karena tidak luas juga. Dan setelah itu nanti mungkin kita akan menyicipi dari sedikit makanan yang ada di pesantren Al-Amin nanti yang sudah disiapkan. Demikian acara kita untuk memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Gema Wahyu Ilahi yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Norman Syah. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن
ولآمرنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selanjutnya untuk acara yang selanjutnya, yakni mungkin sebelum sambutan kita akan membacakan daripada lagu Indonesia Raya dan juga himne Oh Pondokku. Mungkin sekaligus kita menyambut daripada Mudir Pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai dan juga kepada Mudirul Ma'had Pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayan yang akan berjalan dari Majelis Pondok Pesantren Al-Amin menuju ke aula. Para santri dan juga para satid sekalian hadirin dimohon untuk berdiri. وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne of Pondokku. Bangsa dan
pada ibu ku Indonesia. Tiap pagi dan petang kita bersama sembahyang mengabdi pada Allah Ta'ala di dalam kalbu kita. Wahai pondok tempatku, laksana ibu kandungku, nan kasih serta sayang padaku. Oh pondokku, Para hadirin sekalian, dipersilakan duduk kembali. Kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Amin Al-Mukarram Kiai W. Zainal Abidin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Mukarram Kiai Fahruddin beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayan Kabupaten Kepulauan Meranti, ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-Mukarramun Jami'ul Asatid wal Ustadzah yang hadir baik dari keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayan maupun dari Pondok Pesantren Al-Amin. Hampir kelupaan ini juga yang Abi sayangi, cintai, Umi ya. Ini Umi belum muncul ini, masih di belakang. Abi tidak bisa banyak melakukan karya, melakukan beberapa kegiatan yang nilai manfaatnya besar tanpa mendapat dukungan besar dari Umi ya. Jadi Umi ini merupakan sosok yang mohon doanya semoga Umi senantiasa sehat walafiat selalu. Yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi para santri, putra dan putri baik dari pesantren Nahdlatul Quran Pelayan maupun dari Al-Amin Dumai. Ini tadi malam bermalam di laut ya. Alhamdulillah.
Mbak itu bisa Mbak apa kursinya dipenuhin aja biar depannya. Baik, ini suatu rasa syukur yang sangat tinggi yang harus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat yang mulia dari keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayan, dan atas izin dan ridho Allah, maka hari ini kita bisa hadir bersama-sama. Kita duduk bersama-sama di Pondok Pesantren Al-Amin Dumai dengan satu niatan menjalankan salah satu yang diperintahkan oleh Nabi Yuna Muhammad Rasulullah SAW, yaitu bagaimana kita membangun jamaah, bagaimana kita silaturahmi. Alhamdulillah yang hadir ini juga cukup banyak ya. Dari unsur pengurus, kemudian juga dari seluruh majelis dulu ya Pak ya, sebagian dari seluruh santri, kalau santri semuanya sebagian juga. Jadi hari ini para santri ya, putra putri semuanya, ini takdir Allah nggak bisa ditolak, sampai itu harus sampai di Al-Amin ya. Malaikat Jibril aja nggak akan bisa menghalang-halangi niat mulia dari keluarga besar Nahdlatul Quran. Kenapa? Niatnya niat sangat baik dan mulia. Oleh karena itu, kepada seluruh tamu undangan yang dimuliakan Allah, tetap semangat dalam perjalanan ya. Tunjukkan wajah-wajah bersinar, wajah-wajah bahagia, tetap senyum ya. Yang ngantuk kalau bisa ngantuknya ditahan. Sudah sering tidur kan? Tiap hari tidur ya? Tidur minimal 2 hari ini ya, nggak tidur nggak apa-apa gitu ya. Yang putra jadi diusahakan tetap wajahnya senyum. Coba mana wajahnya, masih bisa senyum nggak ini? Nah, senyum jangan sampai giginya keluar ya. Baik, alhamdulillah. Yang putri bagaimana, masih bisa senyum? Masih, alhamdulillah. Jadi ciri-ciri orang bahagia itu masih bisa senyum ya. Yang penting jangan sering senyum sendirian gitu. Alhamdulillah wa syukurillah dan nikmatillah. Kembali kepada Pak Yai beserta seluruh jajaran para santri sekalian. Dumai ini terkenal panas, nggak tahu kalau di Meranti panas sama enggak? Sama ya. Ya, menurut kabar, dan ini benar. Ya, kalau menurut Pak Yai tadi menurut kabar, dan itu benar. Karena beberapa tamu yang dari Surabaya itu kan panas juga. Ada keluarga dari Pacitan, Kiai Haji Lukman Hakim, abang itu yang dari Pondok Termas, hadir ke Dumai menyampaikan panasnya Surabaya itu nggak ada apa-apanya dengan panasnya Dumai. Jadi Dumai ini panasnya lebih, tapi insya Allah panas itu tidak menghalangi semangat kita ya, untuk terus menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dengan memperbanyak silaturahmi seperti yang kita lakukan hari ini. Dan insya Allah ini kan majelis kita majelis silaturahmi, majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat gitu ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya hadir ini menjadi umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Pak Yai, para asatid, para santri, putra putri yang dirahmati Allah, suaranya jelas gak? Jelas.
Baik, alhamdulillah. Baca salawat dulu ya. Mudah-mudahan salawatnya udah hafal semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu aulim minal ahwali muqtahimi ya rabbah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim bulladhi turja syafa'atuhu likulli hawmin minal ahwali muqtahim ya Rabb balligh sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi ya. Maulaya bika khairil khalqi huwal habibul ladzi likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil alhamdulillah. Hari beserta rombongan santri putra putri sekalian di kesempatan yang mulia ini karena saking bahagianya bingung mau ngomong apa. Jadi intinya para santri ini bagaimana menjadi generasi-generasi yang mampu membangun. Ya, santri itu harus bisa semua. Ya, santri itu harus bisa semua. Indonesia yang begitu subur, yang begitu kaya, ini diperlukan banyak SDM yang mampu mengelola sumber daya alam ini dengan baik. Sampai sekarang Abi itu mencari generasi muda. Abi punya uang, umpamanya ini 2 miliar. Siapa yang berani mengelola 2 miliar ini menjadi usaha yang betul-betul maju? Sulit menemukannya. Oleh karena itu selain pesantren itu mendidik pesantren itu kan merupakan pendidikan kehidupan. Jadi itu ya, Mas santri ya. Ini Mas itu kalau di sini karena walaupun banyak ada Batak, Minang, Bugis, Melayu, tapi panggilnya Mas itu. Nah, jadi santri putra putri sekalian ya. Jadi di pesantren itu adalah pendidikan kehidupan ya. Pendidikan apa? Kehidupan. Oleh karena itu sampean tidak hanya dilatih untuk menjawab soal ujian,
Ingat itu ya. Kamu tidak hebat kalau hanya bisa jawab soal ujian. Kalau jawab aja kan gampang ya. Yang susah itu benar apa salahnya itu. Tapi ada yang lebih penting lagi. Bagaimana kita mampu menjawab persoalan kehidupan. Ya, itu yang penting lagi. Persoalan kehidupan ini kita luas. Ketika kita nggak siap, jadi kita ini bisa dengan pendidikan punya ilmu yang luar biasa. Ya, hasil dari pendidikan itu apa? Kita punya pengetahuan. Pengetahuannya banyak. Ditanya apapun hafal. Suruh ngapal surat ini berapa sekian juz hafal. Ditanya pertanyaan ini bisa jawab. Itu hasil dari pendidikan di pesantren. Yang kedua apa? Santri itu harus punya skill. Apa itu skill? Keterampilan. Harus punya keahlian. Ya walaupun anda para santri putra putri ini menghafal Quran, kemudian menguasai beberapa ilmu lainnya, tetapi harus tetap skill sampai dilatih. Walaupun hafal Quran boleh jadi peternak puyuh. Ada yang larang? Tidak ada. Walaupun sampai hafal Quran tapi bisa punya ternak kambing. Ada yang larang? Tidak ada. Ada yang bisa ahli komputer, ada yang bisa ahli manajemen, ada yang bisa ahli ngelola koperasi, ada yang bisa ahli membuat LPG. Banyak LPG Pak di pendidikan ini. Pendataan di sistem pendidikan harus punya keahlian. Jadi nggak boleh kalau santri itu hanya ilmunya saja yang banyak, tapi harus punya skill, keahlian. Nah ini silakan ya, mulai diniati saya harus apa ya. Kalau bisa santri itu jangan hanya satu, dua, tiga, itu harus punya banyak kemampuan ya. Kemudian yang ketiga, hasil pendidikan itu di pesantren adalah adab. Ini Abi letakkan di nomor 3, tapi penting. Yang ketiga adab. Hasil pendidikan itu adalah adab. Sesuai dengan ini di nomor 3 tapi yang paling utama, penting. Karena Rasulullah SAW diutus di atas dunia ini, tujuan utamanya adalah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama sesungguhnya bu'istu diutus siapa aku liutammima untuk menyempurnakan makarimal akhlaki, akhlak-akhlak yang mulia. Adab penting. Ini santri putra Abi mau tanya nih ke sampean. Santri putra. Iya. Mana yang utama itu antara ilmu, keahlian dan adab? Yang putri diajak juga itu sih. Padahal diperintahkan sana itu ya. Yang putri, mana yang utama itu antara ilmu, keahlian dan adab? Kalau orang yang punya ilmu nggak punya adab, ilmunya berbahaya. Betul? Iya, ilmunya untuk menipu orang gitu Pak ya. Dia punya pengetahuan, wah ini tahu orang bodoh ini ditipu sama dia. Itu kalau nggak punya adab. Orang kalau punya keahlian, skill, itu juga gampang untuk membuat kerusakan. Ini Honda, sepeda motor ini ya. Nah sepeda motor itu kalau di tangan orang yang punya adab dan orang yang punya keahlian, maka betul-betul, wah iya Pak, yang rusak hanya ini, harganya cuma 5.000, ganti, udah beres. Tapi kalau orang punya keahlian tapi nggak punya adab, wah kesempatan ini dirusak yang lain ini. Berarti yang rusak sedikit, hanya 5.000, karena dia lagi nggak punya uang. Ini kan yang punya kendaraan sepeda motor nggak tahu, bilang aja rusaknya ini orang yang pergi dirusak gitu. Kan nggak tahu kita
yang punya sepeda motor kan nggak punya ilmunya. Padahal hanya berapa tadi? Hanya 5.000. Nah ini bahayanya kalau orang hidup itu hanya punya ilmu dan keahlian tanpa punya adab. Nah berkahnya punya adab, ini ceritanya banyak. Berkahnya punya adab itu luar biasa. Ilmu bisa didatangkan Allah, keahlian bisa didatangkan Allah. Ashabul Kahfi itu berapa lama tidurnya, Mas? Ashabul Kahfi berapa lama tidurnya? 309 tahun. Berapa Pak? 309 tahun tidur. Kalau tidurnya kita bagaimana kira-kira? Masih utuh nggak? Masih utuh Pak ya? Udah mati Pak ya? Nggak makan 309 tahun. Terus ada yang dalam riwayat Kanjeng Sunan Kalijaga itu kan menjaga tongkat gurunya itu kan 3 tahun. 3 tahun itu di mana posisi nunggunya? Di mana? Di pinggir sungai. Kok nggak dimakan buaya? 3 tahun. Kok telinganya nggak dimasukin semut? Padahal berapa tahun itu? 3 tahun. Nah tadi, ini rahasianya kenapa Sunan Kalijaga itu dapat keistimewaan dari Allah. Apa yang dirasa? Seperti yang dirasa Ashabul Kahfi. Apa jawaban Ashabul Kahfi? Perasaan tidurnya itu hanya yauman au ba'da yaum. Lihat di Al-Quran, yauman au ba'da yaum. Perasaan baru setengah hari atau 1 hari lah ini saya di pinggir kali ini. Begitu juga yang di dalam gua. Padahal yang di dalam gua sudah berapa? 309 tahun. Sunan Kalijaga berapa tahun? 3 tahun. Itu gara-gara apa? Sami'na wa ta'na. Karena adab yang tinggi. Nah sejarah lain juga adab ini penting. Lihat sejarah di Al-Quran. Tukang sihir Firaun ada berapa orang itu semuanya? Pernah baca sejarahnya? Itu akhirnya kan masuk beriman ya, beriman kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Itu gara-gara punya adab. Ketika mau bertarung itu di ada dialog. Apa kata ini tukang sihir? Ya Musa, kami duluan apa sampean duluan? Bahasanya seperti itu kalau bahasanya kita. Jadi karena ada adab, walaupun musuh tadi punya adab kepada Nabiullah Musa, ini akhirnya menjadikan jalan datangnya hidayah. Oleh karena itu para santri sekalian ya semuanya, tolong adab ini sangat dijaga, terutama kepada 3 yang harus betul-betul kita pelihara. Adab kepada Rasulullah SAW, adab kepada semua guru-guru kita yang pernah menjadi guru kita. Yang ketiga, adab kepada kedua orang tua, kakek, nenek, buyut, dan seterusnya. Harus tetap kita jaga. Nah minimal kalau santri, ini kalau Pak Yai, saya itu tidak hanya orang tua tapi juga mertua, kakek nenek dari kedua mertua dan orang tua kita serta seterusnya. Ini titip Pak Yai ya kepada para santri, pada sholat kalau bisa merutinkan hadiah Al-Fatihah kepada satu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, istri-istrinya dan zuriat-zuriatnya. Ya kalau bisa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ashabil kiram, itu boleh. Kalau sudah hafal, kalau belum, ya Allah saya hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Al-Fatihah boleh. Ya nanti tetap harus santri dan tetap bisa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepada semua guru-gurunya.
Suma ila hadrati jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ustadzina wa ustadzatina wa muallimina wa mudarrisina. Kalau nggak bisa, belum bisa ya, ya Allah, saya hadiah Fatihah kepada semua guru-guru saya yang pernah menjadi guru-guru, yang pernah menjadi guru saya. Hadiahkan Fatihah. Terus yang ketiga, hadiah Fatihah kepada kedua orang tua. Nah, untuk guru, kedua orang tua itu nggak harus meninggal dulu baru kita mengirim Al-Fatihah ya. Boleh ketika masih hidup juga nggak apa-apa ya. Kita doakan mudah-mudahan semakin banyak limpahan rahmat Allah, Allah hadirkan kepada kedua orang tua dan guru-guru kita semuanya. Itu ya. Nah, insya Allah proses pendidikan yang sampai jalani di pesantren Nahdlatul Quran Pelayar ini akan betul-betul mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain bimbingan lahiriah dari guru-gurunya, insya Allah akan betul-betul mampu mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, ya, ilmu yang berkah, yang insya Allah membawa nilai-nilai jariah nantinya. Gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi untuk mungkin sebagai catatan ya, ini kalau santri nanti dicatat ya, ya, dicatat. Kemudian Pak Yai izin, kami juga punya basic Nahdlatul Ulama Al-Amin ini. Dulu kalau kami sholat itu ya sebelum 2011 ya tetap sholat ini, tapi kadang-kadang lambat. Ya lambatnya ada selawatan dulu baru qomat. Nah, di antara yang perlu menjadi amaliyah utama kita kalangan santri adalah bagaimana kita menjaga sholat di awal waktu. Menjaga sholat di awal waktu. Kemudian kualitas sholat terus kita tingkatkan. Nah, maka insya Allah kata Rasulullah, kalau ada satu perkara, jika perkara itu baik maka semuanya akan menjadi apa itu? Urusan sholat. Betul Pak ya, urusan sholat. Nah, di antaranya perlu nanti menjadi program prioritas di pesantren. Kalau Alami dari 2011 itu awal waktu. Jadi azan didengarkan, dijawab, kemudian sholat sunnah dan langsung qomat. Ya, Pak Yai nanti saya titip karena juga ini harus ada di lapangan juga ya. Nah, ini titip nanti para santri juga nanti melalui bimbingan para asatidnya, Pak Yai juga dan pimpinan ya nanti Pak Yai. Mohon nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 12 ya. Surat Al-Maidah ayat 12 ya. Surat apa Mas? Ada yang apa di sini? Al-Maidah ayat 12. Al-Maidah itu juz berapa? Juz 6. Ada yang hafal? Juz 6. Monggo. Paling banyak berapa juz Pak ya? Yang sudah apa? 5. Yang 6 belum ada. Mbah Dawang, Ustaz Dawang, Ustaz Dawang, sini. Ora apa-apa sampean pakaian, karena memang belum siap-siap tadi ya. Sini aja, orang di lapangan tadi. Sini Mbah Dawang. Kasih Mbah. Dekat Bahari sampean. Ini Ustaz kita yang kemarin bareng Abi di perjalanan. Ustaz Dawang tadi yang selawatan Ustaz Harisuddin, satu lagi Ustaz Alvin ya. Ini tiga-tiganya Ustaz guru tugas dari pesantren Sidogiri Pasuruan. Ya kemarin baru ini di sini bersama-sama selama setahun akan ikut mengembangkan, karena pesantren nanti ini diamanatkan baik Al-Qur'annya maupun pesantrennya. Mbah, Al-Maidah ayat 12 Mbah. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقيتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. Subhanallah. Matur nuwun Ustaz Dawam. Ustaz Dawam ini sudah 15 juz. Kalau Ustaz Alvin itu 7 ya. Yang tadi Mas Haris juz berapa? 30 ya. Juz 30 saja. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 12 ini ada isyarat yang istimewa. Lafadznya indah itu. Wa qala Allahu inni ma'akum. Wa qala Allahu inni ma'akum. Nanti monggo ini ayat ini dikaji ya Pak ya, nanti di pesantrennya. Insya Allah akan membawa banyak hal kemajuan, akan banyak membawa hal-hal yang istimewa dalam pengembangan. Ya, jadi para asatidz sekalian, para asatidz, mungkin itu yang bisa Abi sampaikan. Jadi ahlan wa sahlan wa marhaban tadi, setelah bertemu, istilahnya di kita itu, di Islam itu setelah bertemu itu haram berpisah. Setelah bertemu haram berpisah. Yang boleh berpisah apanya? Ruang dan waktu saja. Tapi kita dalam satu semangat membangun generasi muda Indonesia, generasi muda Muslim lebih khusus, betul-betul mampu memimpin ke depan Indonesia lebih baik dan lebih maju. Allahumma amin. Di akhir penyampaian Abi, izin Pak Yai, Bapak Ibu sekalian, kita membaca Ummul Quran, kita baca Al-Fatihah. Pertama kita ajarkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi kiram. Syai'ul la ilaha wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Masyariqil ardi ila maghribiha. Wa la khususan ila hadrati jami'i masyayikhina masyayikhina ustadina ustadatina mu'allimina. Syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Suma ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa liman haqqun 'alaina wa li ikhwanina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Semua nah khususan kita baca Fatihah.
khusus niat untuk apa yang menjadi hajat mulia dari semua yang hadir di majelis ini, dari keluarga besar Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Pelayan Kepulauan Meranti, juga semua yang menjadi niat hajat mulia dari keluarga besar Pondok Pesantren Al Amin Dumai, mudah-mudahan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam mewujudkan niat dan cita-cita mulia untuk dunia akhiratnya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan lindungan dan pertolongannya, diberikan murah rezeki, diberikan istiqomah dalam menjaga iman dan Islam, diberikan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kehidupan untuk tetap sebagai hamba Allah yang soleh dan solihah, menjadi hamba Allah yang qurrata ayunin, menjadi ahli ilmu, ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli sholawat. Wa'ala hadini al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Yai beserta rombongan santri putra putri sekalian, di Al Amin ini mungkin nanti akan dijelaskan ya. Mungkin nanti kalau habis semua yang dijelaskan habis nanti. Nanti mungkin nggak tahu ini Ustadz Ari bisa membagi, karena ada greenhouse pertanian kita, ada greenhouse, ada di luar, ada juga olahan makanan, ada kalau air minum alhamdulillah sejak 2011 kita nggak beli. Dulu beli tiap bulannya itu ya 3 juta 4 juta itu beli keluar totalnya tiap bulan. Sejak 2011 kita sudah tidak, karena ini punya depot kecil gitu. Nah sekarang kita untuk air bersih juga sudah tidak beli lagi. Kemarin dapat dukungan dari apa namanya, MAI Foundation, itu apa namanya, lasnya Bank Mandiri kemarin. Jadi sekarang air bersih sudah bisa di ini, dan semua dikelola oleh santri ya. Ini ada santri yang kelola. Kalau nanti mungkin diperkenalkan ya sama Mbak Hari. Jadi monggo yang mau dapat informasi terkait dengan pertanian, siapa? Pertanian ada di greenhouse, ada di luar. Ada jamur tiram, ada pengolahan ya. Juga terkait dengan pengolahan koperasi, dan juga ada pengemasan. Kita kan sekarang ini lagi memasak. Ada permintaan? Iya. Nanti hari ini pas ada PO dari supermarket, jadi kita mengemas. Nanti produknya langsung dibawa ke supermarket. Ada beberapa kegiatan. Kalau kerajinan tangan santri itu ada dari talikur ya. Itu ya, memang di sini kalau di alam tadi para santri sekalian ya, putra putri ya. Jadi mondok itu 3 tadi ya. Ilmunya harus tambah, keahliannya harus tambah, adabnya juga harus tambah. Izin Pak ya, mau teringat apa yang dikatakan Imam Syafi'i. Ingat ya, adab itu utama. Imam Syafi'i mengatakan ij'al ilmaka milhan waj'al adabaka daqiqan. Jadikanlah ilmumu itu seperti garam, dan jadikan adabmu itu seperti tepung. Kalau buat bakwan banyak garamnya apa banyak tepungnya? Banyak mana?
kayak tepung. Itu juga ya, jadi Imam Syafi'i mengatakan ij'al ilmaka milhan, jadikanlah ilmumu itu seperti garam, waj'al adabaka, dan jadikanlah adabmu itu seperti daging tepung. Jadi monggo silakan, jadi adab ini menjadi tetap prioritas utama. Demikian Pak Yai yang bisa saya sampaikan, juga para santri sekalian. Mudah-mudahan duduknya ini ada yang kepanasan ya, bisa geser mungkin, geser ke sini yang kepanasan. Monggo geser aja ya. Apa mau mencoba supaya agak hitam gitu? Iya. Mau merasakan panas Dumai? Bisa geser ya, bisa geser, masih ada tempat. Demikian yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan ini selaku tuan rumah ya. Ya Pak Yai ya, Ibu ya semuanya. Ini tadi dikira kami kan datangnya jam 8:30 ya. Tiba-tiba pas saya mau keluar udah naik mobil, di depan sana diantar Ustaz Subandi. Itu ada mobil patwal sama bus 2. Wah ya balik lagi nggak jadi. Ternyata sudah sampaikan oleh Pak Yai tadi ya, dalam rangka untuk ya kebaikan semuanya, sehingga tadi menyampaikan mohon maaf dan mohon izin ya. Kita juga alhamdulillah akhirnya pasukan yang dialamin ya agak mempercepat tadi ya. Kami biasa memang di lapangan jam 6 itu sampai jam 8 ya. Jam 8 itu baru selesai, ada yang ngurus kebun, ada yang ngurus jamur, ada yang ngurus tanaman, ada yang bersih-bersih dan sebagainya. Jadi Abi mewakili dari Umi, dari seluruh asatid, ustadzah yang di Al-Amin, guru pegawai semuanya mengaturkan mohon maaf jika dalam memberikan sambutan dan semuanya dan tempat dan selain sebagainya masih banyak yang kurang berkenan. Kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan yang masih banyak yang kurang didoakan, mudah-mudahan bisa segera Allah hadirkan, bisa lebih sempurna lagi. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi bekal kita dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya penyampaian dari pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Layar Al-Mukarram Mudirul Ma'had. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, yang berbahagia Kiai Haji Kiai Zainal Abidin selaku pengelola pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai beserta Ibu Nyai Mu'niah. Kemudian yang sama-sama kita hormati, yang berbahagia seluruh ustadz dan ustazah dan Pondok Pesantren Al-Amin dan seluruh para santri Pondok Pesantren Al-Amin. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Al-Amin Dumai dalam agenda yang telah direncanakan dan dapat ditakdir oleh Allah rencana kita. Mudah-mudahan mendapat suatu keberkahan buat kita semua, yaitu menjalankan silaturahmi dan belajar kami daripada Pondok Pesantren Nahdlatul Quran daripada Kabupaten Kepulauan Meranti untuk belajar dan bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al-Amin ini. Mudah-mudahan niat yang kami sampaikan dan terima dengan ikhlas, mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan buat kami dan kita semuanya. Salawat serta salam rahmat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada sahabat dan para pengikutnya dengan ucapan
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri Pondok Al-Amin yang kami banggakan, yang sangat luar biasa. Kemudian para santri Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Permai, layar permainannya, yang senantiasa masih diberikan kesehatan, kesegaran untuk melaksanakan studi tour dan perjalanan selama di rumah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan kesempatan dan pembelajaran dan petunjuk serta hidayah yang tidak mungkin kita pikirkan, yang Allah akan berikan kepada kita nantinya. Pak Yai, mohon izin kami daripada pengelola dan pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Permai, sebelum dan sesudahnya secara lisan kami sampaikan kepada Pak Yai tadi, dan secara umum kami sampaikan di sini ucapan terima kasih dari awal pertama sekali kami sampai di Dumai. Ucapan terima kasih kepada petugas perhubungan yang telah menyambut kami, bahwa tahu bahwa kedatangan santri daripada Selat Panjang, kemudian terkhusus kepada Kapolres Dumai yang telah membantu kami dari awal pelabuhan sampai dengan bus pariwisata. Terkhusus kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Rezeki yang betul berada di kota Dumai ini, menjadi salah satu perwakilan kami daripada Pondok Pesantren Meranti yang mengurus seluruh fasilitas dan kunjungan di kota Dumai. Kemudian ucapan terima kasih, ucapan mohon maaf kami nih Pak Yai, sebagai yang kami sampaikan tadi, kami sampainya awal, kemudian Dinas Perhubungan menyampaikan bahwa harus meninggalkan, mengosongkan Roro, karena apa? Roronya harus keluar. Jadi kami mikir Dumai ini kotanya besar Pak, beda dengan kota Selat Panjang. Kalau santri ini sudah di pasar, dengan tidak kenalnya orang di pasar, berserakan tak orang, lebih baik kami berada di Pondok Al-Amin. Jadi itulah mohon maaf kami Pak Yai. Tapi yang kami heran itu Pak Yai, kalau kami jam segitu mungkin santri kami belum melaksanakan kegiatan apa-apa, tapi di sini kami tengok masuk dengan siap seluruhnya, dengan produknya, dengan kursinya dah tersusun rapi. Kata Pak Yai baru belum persiapan, tetapi kami sudah datang, sudah persiapan, sudah mantap semua, pun juga sudah disambut. Jadi mohon maaf kami Pak Yai. Kemudian ucapan terima kasih kepada, terutama terkhusus kepada Ibu Nyai, karena pertama sekali saya kenal dengan Ibu Nyai melalui agrobisnis kemarin. Alhamdulillah melalui itu saya dapat bersilaturahmi langsung dengan Pak Yai. Mudah-mudahan punya keberkahan dan seterusnya. Jadi ucapan terima kasih, kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan untuk belajar. Kami yakin kami daripada Pondok Pesantren Nahdlatul Quran Meranti ini adalah salah satu baru dan belum punya potensi dan belum memiliki bakat dan skill, sehingga kami harus belajar keluar dan belajar kepada Pondok Pesantren yang maju. Salah satu yang kami dapat informasi dan kami perdengarkan, salah satu Pondok Pesantren Al-Amin di Dumai ini adalah punya potensi, dan banyak pondok-pondok pesantren yang belajar di Pondok Al-Amin. Tidak sebagaimana yang santri Pak sampaikan, bisa kita lihat di dinding ini luar biasa. Saya tak bisa menyampaikan hal yang demikian. Kita perlihatkan aja seluruh penghargaan daripada Pemda pusat sampai dengan Pemda provinsi hingga ke kota Madia, penghargaan yang didapatkan. Namun hal kita daripada Meranti Pondok Pesantren Nahdlatul Quran belum mendapat penghargaan dan apresiasi dari manapun pihak. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di rumah ini, di Pondok Al-Amin ini, mendapat keberkahan dan ilmu nantinya secara langsung ataupun secara tidak langsung, keberkahan nanti yang kita didapatkan daripada kunjungan ini. Harapan kami dan para santri, niat kita adalah berkunjung bersilaturahmi di Pondok Pesantren Al-Amin ini untuk belajar dan mencari keberkahan. Kemudian nanti kita ikut, barulah kita melanjutkan perjalanan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan Pak Yai, karena kami tidak bisa memberi
karena kami orang yang kekurangan, tetapi di sini kami perlu banyak belajar untuk kami bawa pulang di pondok pesantren kami nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya kegiatan kita langsung di lapangan. Namun sebelum ke lapangan mungkin kami mohon izin Ibu Nyai dan pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul Quran dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin dan juga Bu Nyai pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin untuk bisa foto terlebih dahulu di depan agar tidak terlupakan karena ini adalah momen yang akan kita abadikan. Jadi mungkin sedemikian dulu. Saya selaku MC sedikit menyampaikan lagi setelah dari lapangan nanti kita ke lapangan sekaligus nanti dipandu dari Ustadz yang ada, dibagi untuk putra dan putrinya seperti apa. Jadi biar tidak terlalu ramai dan bentrok karena memang lokasi kami mohon maaf Pak Yai tidak luas. Jadi takutnya nanti terlalu ramai dan jika ada kata-kata yang benar itu datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua. daun singkong putih yang jadi propuk atau bebeknya ya. Alhamdulillah kreatif pesantren Al-Amin berhasil ya, bukan jadi propuk. Campurannya begini ya. Luar biasa.